Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Bilkis, NIM 1909-031-02001. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan saya sebagai calon pemilik BPW atau Biro Perjalanan Wisata. Pertanyaan yang pertama, jadi saya di sini sebagai calon pemilik BPW atau Biro Perjalanan Wisata ingin sekali BPW saya diberi nama Lelesi Tour and Travel. Kenapa Lelesi Tour and Travel? Karena itu berasal dari lilac dan bunga lilac. Jadi untuk lilac itu sendiri yaitu berarti ungu, yang mana lilac ini adalah sebutan ungu dalam bahasa yang kekinian atau zaman sekarang banget. Dan kemudian untuk dari bunga lilac itu sendiri, karena bunga lilac ini memiliki banyak warna dan setiap warnanya itu memiliki arti masing-masing atau maknanya masing-masing. Jadi saya berharap dengan saya memberikan nama Lelesi ini, BPW yang saya ciptakan atau BPW yang saya buat ini mendapatkan energi positifnya dari nama yang saya beri, baik itu dari lilac maupun dari bunga lilac itu sendiri. Begitu. Pertanyaan yang kedua, jadi hal-hal harus saya siapkan untuk mendirikan sebuah BPW atau Biro Perjalanan Wisata yang ingin saya kelola, yaitu pertama saya harus mendapatkan izin usaha terlebih dahulu, yang mana izin usaha tersebut yaitu izin usaha Biro Perjalanan Wisata atau travel agent yang harus diajukan ke Dinas Perizinan Daerah tingkat 2 atau setara dengan kabupaten, yang mana perizinan tersebut, yang mana langkah pertama yang harus dilakukan atau yang terpenting yaitu mendirikan dengan izin badan usaha yang sesuai dengan pasal 6 ayat 1, yang mana di hal tersebut harus sesuai dengan hukum atau badan usaha milik hukum, yang mana saya yang menciptakan ini harus harus mendirikan sebuah PT terlebih dahulu atau perseroan terbatas, yang mana di dalamnya memiliki pertimbangan dan juga persyaratan yang harus saya pahami terlebih dahulu. Setelah saya mengajukan izin atau membuat izin usaha atau izin Biro Perjalanan Wisata, yang kedua saya harus membuat akte perusahaan Biro Perjalanan Wisata, yang mana akte perusahaan ini harus mencantumkan bidang apa yang akan biro saya jalani selama melakukan usaha atau selama berbisnis usaha ini, yang mana sebisa mungkin untuk tidak mencantumkan bidang lain selain pariwisata di dalam akte perusahaan ini. Kemudian setelah selesai dengan akte perusahaan, yaitu kemudian domisili usaha, yang mana domisili usaha ini adalah menentukan tempat di mana kita akan melakukan usaha atau di mana tempat kita akan mengelola sebuah BPW yang saya buat atau saya bentuk. Jadi untuk saya sendiri, saya tidak akan menggunakan rumah sebagai pusat atau sebagai pusat dari segala usaha BPW ini, tapi saya akan menyewa tempat atau ruko, yang mana yang pasti ruko tersebut sudah harus memiliki izin gangguan atas nama perusahaan yang saya miliki atau atas nama BPW yang saya miliki. Dan yang terakhir, setelah perizinan, setelah akte dan setelah domisili sudah terpenuhi, yaitu membuat tanda perusahaan pariwisata atau BPW, yang mana hal ini memiliki syarat-syarat tertentu, syarat dan ketentuan yang tertentu yang harus dipenuhi, seperti itu. Dan lanjut ke nomor 3. Rencana saya mendirikan sebuah BPW tanpa modal, yaitu pertama terpaksa harus menggunakan rumah sebagai tempat utama atau sebagai pusat dari progres yang akan dijalani dalam BPW ini, yang mana juga hal itu tidak harus mengeluarkan banyak sekali modal, karena hanya modal internet saja. Dan juga dengan menjadikan rumah sebagai pusat, kemudian karena memakai sistem online, harus membuat website usaha yang kita jalani atau website BPW yang akan kita kelola, yang mana di website ini kita bisa share atau kita promosikan dengan baik ke media sosial yang lain. Dan juga kemudian setelah pembuatan website itu, kita juga harus
bermitra. Jika sudah ada yang tertarik, kita juga bisa bermitra ke bidang yang sesuai dengan apa yang kita jalani, yaitu pariwisata, yang mana hal tersebut akan lebih mempermudah kita dalam mendapatkan customer atau mendapatkan klien. Kemudian setelah kita bermitra atau berpartner, kita mencari relasi dengan sesama BPW untuk saling melengkapi, seperti sistem barter. Apa yang dia miliki kita gunakan, apa yang kita miliki kita beri ke mereka, seperti itu. Kemudian setelah semua hal itu terpenuhi dan kita sudah mulai berkembang, maka bisa dilanjut dengan membuat paket-paket wisata yang menarik, yang mana tempat-tempatnya harus sesuai dan strategis, mana dari paket wisata tersebut wisata yang ditawarkan itu wisata-wisata yang memang bisa dikunjungi oleh wisatawan dalam jangka yang panjang, dalam jangka waktu yang panjang, tidak hanya sementara, dan tidak berpotensi untuk tutup. Jadi kita harus kita atau saya selaku pendiri ini harus benar-benar bisa membaca peluang atau bisa membaca apa yang bagus ke depannya untuk dijadikan sebuah kunjungan wisata, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Yang keempat, fokus saya atau fokus produk yang ingin saya kembangkan yaitu produk perjalanan wisata atau paket wisata dalam negeri maupun luar negeri, maupun domisili tempat saya mendirikan biro perjalanan wisata ini. Kemudian juga ada paket umroh, karena untuk BPW biasa itu jarang sekali ada menyertakan umroh atau haji. Jadi biasanya untuk umroh dan haji itu ada BPW-nya tersendiri. Jadi saya juga akan menyediakan saya akan menyediakan paket umroh atau haji dengan harga yang pasti wisatawan akan mudah untuk menjangkau gitu ya. Kemudian hal lainnya yang saya siapkan yaitu adanya virtual tour, yang mana virtual tour ini sangat bermanfaat sekali di saat pandemi ini. Itu sangat bagus untuk dilaksanakan. Juga ada selain virtual tour, itu juga ada perjalanan atau bus tour, tapi dalam bus tersebut sudah tersedia segala macam fasilitas, dan wisatawan yang naik itu dibatasi atau harus mereservasi sebelum memesan, harus reservasi terlebih dahulu, yang mana hal itu juga bagus. Itu seperti tour keliling taman atau keliling kota, tapi dengan jumlah yang lebih terbatas dan dengan fasilitas yang memadai dan sangat mumpuni, dan pastinya juga dengan harga dan protokol kesehatan yang sudah sesuai budget, dan protokol kesehatannya itu sudah terorganisir dengan baik. Yang kelima, target pasar saya yaitu untuk semua kalangan, baik itu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas atau di antara keduanya, yang mana semua kalangan bisa menikmati jasa paket wisata atau jasa wisata yang BPW saya dirikan. Jadi seperti itu. Jadi mau remaja, dewasa, atau orang tua bisa menikmati paket wisata yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang keenam yaitu bagaimana strategi saya untuk mengenalkan atau mencapai target pasar yang ingin saya dapatkan, yaitu dengan cara mempromosikan sebaik mungkin, baik secara offline maupun online. Yang online tuh bisa dipromosikan dengan cara website atau sosial media seperti Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kalau offline itu bisa dengan dari mulut ke mulut, yang mana wisatawan yang pernah datang diberikan pelayanan terbaik agar wisatawan tersebut menyampaikan ke yang lain dengan kesan yang baik juga. Jadi banyak sekali yang akan tertarik untuk datang ke biro yang saya dirikan.
dan juga dengan mempromosikan di Google juga sangat bagus. Kalau untuk online itu ada review yang akan diberikan, jadi setiap wisatawan yang sudah menggunakan jasa di biro kami sebisa mungkin menyampaikan atau memberikan review atau memberikan komen untuk paket wisata yang telah dicoba. Bisa itu melalui berbagai platform, mau Google, mau websitenya, atau mau di sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook juga bisa. Jadi harus aktif menyuruh wisatawan yang sudah menggunakan jasa untuk memberikan review, dan kita dari pihak BPW-nya juga harus bagus dalam mempromosikannya dan harus update tentang cara pemasaran di zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi yang mana serba online. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.